Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Gus Win. Kali ini saya akan berbagi informasi, berbagi pengalaman dan trik bagaimana menggunakan media belajar online. Di sini saya ada dua ini yang saya pasang di sini. Ada satu namanya Quipper, yang satu namanya Quizizz. Di beberapa video terdahulu saya banyak bikin tutorial tentang Quizizz. Kali ini saya akan coba tentang Quipper, tapi bukan bagaimana cara membuat Quipper, tetapi yang saya akan bagikan pengalaman adalah bagaimana cara memberikan tugas ke anak-anak supaya bisa belajar di rumah lebih efektif dengan Quipper. Nah, kesalahan yang pernah saya perhatikan di beberapa pengguna user ya Quipper adalah pada saat memberikan tugas ke anak-anak tidak diperhatikan berapa jumlah yang harus dipelajari oleh anak-anak topiknya itu. Jadi contohnya begini ya, contohnya misalnya kita sedang mengirimkan tugas Quipper itu satu bab gitu ya, tapi dalam bab itu dikelompokkan menjadi beberapa topik gitu. Ternyata satu topik isinya bisa banyak. Contoh ya, ini saya ambil misalnya kelas 12. Kelas 12 ini memiliki 1 2 3 4 topik. Nah, setiap topik terdiri dari sekian. Nah, kalau ini langsung diklik kelas 12, 49 topik, 490 soal. Nah, ini anak-anak bisa stres ya, kebanyakan. Jadi saya ambil contoh, sekarang saya ambil contoh akuntansi perusahaan dagang. Dia punya 22 topik, ada 220 soal. Saya akan memberikan tugas ini ke anak-anak topik tertentu saja. Jadi misalnya saya ambil harga pokok penjualan. Nah, di sini kalau nanti saya berikan tugas ini yaitu tugas belajar, maka anak-anak bisa belajar teori-teori yang ada di sini. Ini ada teorinya, ada rangkumannya. Kemudian baru anak-anak bisa bisa bikin soalnya ya, bisa mengerjakan soalnya di sini. Ini ada soalnya, ada 10 saja. Ini baru satu ya. Jadi 10 soal satu bab ini. Kemudian saya bisa tambahkan lagi, misalnya saya akan tambahkan lagi satu topik pokok bahasanya, misalnya tentang laporan keuangan, 2 saja yang saya berikan. Di sini anak-anak juga belajar ini. Jadi saya rasa ini momennya sangat pas ya, ketika diberikan ke anak-anak, di mana ini hari kedua anak-anak belajar di rumah ya, tidak libur tapi belajar di rumah. Jadi mereka tetap harus belajar, bahkan kalau mau lebih disiplin kita berikan ini sesuai jam belajar. Misalnya saya mendapatkan kelas tertentu pada jam ke-3, 4, misalnya jam ke-3 dan ke-4, ya sudah, ini akan saya berikan pada jam ke-3 dan ke-4, dan anak-anak harus standby di rumah masing-masing dengan gadget atau smartphone masing-masing. Mereka harus mengerjakan ini, harus membaca rangkuman ini, kalau perlu diskusi. Nah, di sini ada menu baru yang dimiliki oleh Quipper adalah menjawab soal sambil membuat semacam coretan-coretannya ya, untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Kalau dulu itu hanya menjawab ABCDE. Baik, 2 topik saya akan kirim ke anak-anak. Nih, buat tugas topik yang terpilih. Dikirim ke siapa? Misalnya ini saya akan kirimkan ke kelas tertentu ya, misalnya ini kelas IPS 1. Kalau saya pilih kliknya adalah tugas, maka anak-anak bisa membaca rangkuman tadi. Kalau saya klik ujian, maka anak-anak tidak bisa membaca rangkumannya, nggak bisa. Mereka harus namanya ujian ya, dia tidak bisa baca rangkuman, dia hanya bisa mengerjakan soal. Ini bisa di checklist agar anak-anak tahu nilainya ya. Kalau saya pilih yang ini, di sini kan ada keterangan tidak akan ada pembahasan, siswa akan diberikan 1 kesempatan untuk mengerjakan. Jadi 1 kali jawab ya sudah selesai gitu ya. Kalau yang ini dia bisa mengulang sampai nilainya 100 sambil baca rangkuman, jadi seperti ngerepek ya, seperti ada contekan.
Kalau pilihannya yang soal dan ulasan, siswa harus mencoba mengerjakan kuis, lalu mengulas pembahasan dan mengerjakan ulang kuis tersebut apabila skor di bawah 100. Jadi mereka akan mendapatkan soal, di situ ada ulasan, sehingga dia akan menemukan cara penyelesaiannya. Ini targetnya nilai harus 100, jadi mereka bisa mengulang, dan mengulang. Oke. Setelah kita pilih kelas, menentukan jenis penugasannya dalam bentuk tugas, ujian atau soal ulasan. Ya, misalnya kali ini saya beri tugas saja. Maka berikutnya adalah tentukan durasinya. Andai saja itu kita atur untuk hari ini pada jam pelajaran ini, ya kita atur di sini jangan milih 7 hari, tapi kita atur sendiri. Sekarang tanggal 17. Kita klik aja tanggal 17. Nah, di sini kemudian terapkan. Setelah itu ini ada, kita tulis di sini adalah belajar di rumah misalnya ya. Hari ke-1 misalnya ya. Ini pada jam saya. Kemudian di komentar ini boleh diisi, boleh tidak, ini opsional. Saya akan isi semacam pesan ya. Saya isi pesan misalnya. Nah, gini. Anak-anak ya, misalnya saya tulis gini. Baca dulu ya. Baca rangkuman dan kerjakan soalnya. Semua harus selesai pada jam, misalnya jam ketiga ya, jam ketiga sampai dengan 4 misalnya. Saya tulis begini, ini pesannya. Nah, ketika ini sudah selesai, ada pesan, mungkin lebih panjang juga boleh, nggak apa-apa ya, lebih dari kotak ini bisa kita kirim. Nah, ketika kita sudah mengirimkannya, maka kelas 12 IPS 1 tadi akan mendapatkan notifikasi. Nah, ini ya, ini sudah masuk di sini. Belajar di rumah. Nah, di sini mereka akan mendapatkan notifikasi kapan harus mengerjakan, kemudian dapat tugas apa. Mereka akan tahu dan mereka akan masuk ke kelasnya masing-masing ya. Mereka nanti akan mengerjakan, ini kelompoknya ya, ini kelas 12 IPS 1. Nah, kita sudah tidak perlu memantau lagi. Mereka yang mengerjakan nanti akan muncul nama-namanya ya. Anggap saja itu sebagai daftar hadir. Nah, nanti nilainya juga sudah muncul. Ini rasanya ini sangat cocok untuk anak-anak ketika 2 pekan ke depan itu mereka harus belajar di rumah ya. Pakai Kuiper, ada rangkuman. Nah, ini salah satu kelebihan dari media Kuiper, karena Kuiper itu menyediakan rangkuman. Utamanya ini adalah mapel-mapel UN ya. Ini mapel-mapel UN, mereka sudah ada, ini mulai dari SMP, SMA, ini ada ya. Ini kurikulum 2006, 2013 semuanya ada. Ini IPA juga ada ya. Jadi sangat menarik ya. Jadi misalnya saya ambil contoh ya, saya mau ngintip apa sih isinya yang SMA, ini ujian nasional ya. Yang SMA misalnya yang jurusan sains ya, jurusan IPA ya. Ini bank soal, bisa ada soal UN juga di situ ya. Ini bahasa, jurusan bahasa ada. Nah, ini IPA di sini ada kelas macam-macam juga. Ini ada kelas 11, ada 51 topik. Ini matematika ya. Ini sudah ada rangkuman juga. Ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah ada rangkuman, ada soal juga. Sangat menarik. Jadi khusus untuk mapel UN sepertinya sudah tidak perlu menyediakan topik sendiri, tidak perlu mengentry rangkuman maupun soal. Tetapi untuk mapel tertentu misalnya seperti PKN itu kayaknya belum ada, jadi harus membuat sendiri. Kemudian ini semuanya ada ya, ini SMA.
Terus kalau misalnya khusus untuk pendalaman materi UN, ini pihak Kuiper pun juga sudah menyediakan bank soal UN. Sini ada nih, bank soal UN SMA, bank soal UN SMP. Nah, kalau teman-teman sudah punya sendiri materi sekolah saya ini misalnya, ini juga bisa dimanfaatkan. Ini di sekolahan saya di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, teman-teman guru udah punya bank soal sendiri-sendiri. Ada yang sudah banyak, ada yang sedikit ya, ini sejarah, kemudian ini punya saya ekonomi. Nah, ini saya juga punya 27 topik. Ini sudah ada yang sudah full, ada yang masih sedikit ya. Ini bisa diperbaiki kapanpun ya. Ini saya punya soal uraian juga ini ya. Dan tugas ini juga akan lebih menarik kalau misalnya teman-teman juga punya media namanya Google Classroom. Ini bisa di-link ke sana, semuanya akan menjadi portofolio di sana, menjadi arsip ya, bisa dipakai. Ini salah satu kelebihan Kuiper. Sedangkan kalau yang Quizzes ini lebih cocok. Quizzes itu dipakai untuk evaluasi ya, untuk evaluasi ya, untuk latihan anak-anak juga. Jadi saya rasa anak-anak bisa sibuk belajar di rumah kalau misalnya setiap guru mampu menyiapkan media yang pas untuk mereka, sesuai dengan jam sekolah, tapi mereka ada di rumah. Jadi jam pertama kedua ada pelajaran matematika, 3-4 misalnya ada ekonomi, 5-6 ada kimia dan seterusnya. Mereka akan disibukkan dengan kegiatan belajar yang sudah diberikan oleh gurunya. Ditambah lagi, andai saja guru juga menyiapkan beberapa rangkuman yang ada di channel YouTube. Misalnya gurunya punya channel YouTube, wah ini malah keren ini. Jadi mereka bisa semakin rajin ya untuk mempelajari materi-materi yang sudah disiapkan oleh gurunya, karena gurunya punya channel YouTube, kemudian gurunya juga punya web, blog dan seterusnya. Saya rasa itu ya untuk teman-teman guru. Sekali lagi mohon sebelum mengirimkan tugas ini, periksa kembali apakah kita sudah men-setting jumlah soalnya dengan benar atau malah kebanyakan ya. Kasihan kalau anak-anak sehari harus dibebani soal yang jumlahnya sampai ribuan ya, atau ratusan aja mungkin dia juga agak kewalahan. Kasihan juga, mereka juga butuh istirahat, atau bahkan mereka juga menerima tugas dari guru-guru yang lain. Saya rasa itu dulu ya dari saya. Mudah-mudahan berbagi pengalaman ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan hal-hal yang terkait dengan masalah Kuiper ini, silakan tulis di komentar. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.